sebenarnya kalau gue lagi ngomongin pernikahan gitu, gue jadi kenapa ya dulu gue harus nikah jadi kayak gitu, jadi mikirnya tuh jadi kayak gitu loh. Tapi kalau gue nggak nikah, gue nggak punya abang nih yang sekarang ngejagain gue kayak gitu. Tapi gue bersyukur lagi begitu, karena gue juga dulu pernah berpikir gini loh, gue udah tiap hari sholat, gue udah tiap hari minta, gue tiap hari gini, kok gue nggak dapat apa-apa, maksudnya apa yang gue dapat gitu loh. Pernikahan gue gagal, gue nggak bahagia, teman-teman gue pada hilang, ini segala macam. Apa sih gunanya? Agama itu kan kadang nggak bisa kita logikakan gitu kan. Kayak kenapa sih kita harus beragama gitu? Emang kita nggak bisa ya percaya ya udah ada Tuhan gitu. Akhirnya dikasih tuh semua penjelasannya. Dan ditambah waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 harusnya tuh yang pergi umroh adik gue dan nyokap. Tapi nggak tahu kenapa justru jadinya gue yang berangkat. Sampai akhirnya gue tuh berdoa banget karena itu jadwal gue pergi umroh itu adalah waktu dimana harusnya gue mendapatkan bulanan kewanitaan. Sampai gue bilang ya Allah mudah-mudahan nggak dapat periodnya. Gue mau umroh seenggaknya sekali aja diijabah sama Allah, alhamdulillah. Aman. Satu kali gue selesai umroh pulang haid. Lancar selancar. Iya gue masih beri. Yes. Gila, gue kalau udah ngomongin soal umroh itu gokil sih. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih, ini mungkin sensitif nih ke lu nih Cika nih ya. Menurut lu, apakah pernikahan itu sesuatu yang didesain sama Allah? Dan apakah kita perlu menikah? Pernikahan itu tapi nanya ke lu nih. Iya, tapi gue juga mikirnya tuh sebenarnya tuh pernikahan itu juga kan semua yang ngatur kan Allah gitu. Tapi mungkin memang pada saat itu gue belum menemukan jodoh yang tepat kali. Right. Atau enggak belum menemukan seseorang yang tepat yang dikirim sama Allah buat gue. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lagi ngomongin pernikahan gitu, gue jadi trauma ya. Sorry. Kayak enggak maksud gue kalau untuk ngomongin masalah pernikahan tuh jadi kayak kenapa ya dulu gue harus nikah jadi kayak gitu. Jadi mikirnya tuh jadi kayak gitu loh. Tapi kalau gue nggak nikah, gue nggak punya abang nih yang sekarang ngejagain gue kayak gitu. Tapi gue bersyukur lagi begitu. Tapi kalau namanya emang harus nggak sih untuk menikah? Mungkin bagi beberapa orang memang harus. Tapi kalau menurut pemikiran gue sih saat ini sih ya tolong dipikirkan baik-baik lah. Jadi kita fokus aja sama yang di atas. Pas lagi ngobrol sama lu, gue yang kayak pas lu lagi cerita, hati gue bilang kayak ya ini impact atau efek, salah satu efek dari kehilangan sosok ayah tersebut gitu. Dan Cika benar-benar kayak ngerasa kehilangan banget sampai berusaha mencari sosok seseorang ayah di ya mantan suami dan ya apapun itulah gitu. Pelariannya ke situ gitu. Nah, tapi kayak sekarang ini nyokap tuh kayak ngasih sebuah pencerahan, justru cari sosok cinta ayah itu ya dari cintanya Tuhan gitu. Iya, dari cintanya Tuhan. Jadi kalau lu mau dapat bahagia, lu harus bahagiain diri lu sendiri dulu gitu. Betul. Iya, ya salah satunya itu ya dulu dengan doa, lu curhat apapun itu bikin perasaan lu lega, itu salah satu bahagia juga kata nyokap. Oh iya juga ya, emang dasar terlalu stupid. Stupido tadi itu. Stupido apa? Iya terlalu stupid. Jadi ya nyokap semua yang ngasih tahu. Sampai saat ini pun udah umur 41, gue 41 42 mau 42 nanti, sampai saat ini pun nyokap nggak ada bosan-bosannya itu ngasih tahu masalah. Kalau mau ada apa-apa itu larinya ke Allah, lu curhatnya ke sono aja, nggak usah kemana-mana kayak gitu dengan bahasanya dia. Karena gue ngerasa sih ketika lu sudah menjadi wanita yang sehat secara mental dan secara hati gitu, kayak lu menjadi seorang wanita yang ya kasarnya gitu, cuman gua sama Allah aja udah cukup. Baru kayaknya dikirimin seorang laki-laki yang tepat gitu. Ngerti gak sih? Kayak laki-laki yang emang justru dia sendiri juga mungkin udah ngerasa nyaman juga dengan hubungan dia dengan Allah juga gitu. Jadi sehingga di situ pernikahannya bisa sangat sehat jadinya gitu. Iya sih.
Ya. Tapi untuk saat ini akhirnya jadinya nggak mikirin ke sana. Ya, Untuk betul. masalah itu. Jadi nggak mikirin ke arah sana, mikirin tentang gue sama yang di atas, Ya. mikirin ke anak, Ya. terus abis itu keluarga. Ya. Udah jadi lebih fokus itu ke sana. Kalaupun nanti ada jodohnya pun itu semua nanti ada yang ngatur. Gitu aja sih. Soalnya lu diberkatin banget dengan muka tidak seperti umur 41 tahun. Iya, alhamdulillahnya Ya. seperti itu. Early 30s. Ya kan? Iya. Ya. Dan orang selalu bilang kan dia kakak. Oh. Iya. Selalu dibahas itu. Selalu Tapi kan emang iya dong, iya kan Nil? Iya dong. Iya. Dia soalnya selalu bilang karena dia mukanya tuh lebih dewasa, lebih mature, lebih Mature. lebih bijak, lebih ini. Kalau gua kan seladakan. Ya. Seladakan. Lu sendiri seberapa pentingnya Tuhan dalam sebuah pernikahan atau dalam kehidupan lu sendiri, Lia? Gua itu mungkin terlihat dari luarnya geradakan aja gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kalau misalnya diterima semua doanya, diterima semua sholatnya, puasanya, segala macam. Ya it's between me and my God aja gitu. Of Jadi gua nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget ngasih lihat ke depan semua orang. Betul. Iya. Gua sangat religius kah atau apa gitu, enggak. That's between you and Nggak perlu orang Jadi semua tahu. tapi setiap ditanya, iya ini kalau ada kayak tadi ya, jangan cabutin bulu ini, ada hadisnya gini segala macam. Iya. Itu lu yang ngomong tuh? Iya, tapi Wow. gue juga tahu kalau itu dicabutin itu tuh memang ada hadisnya katanya Ya. kan emang cahaya di surga gitu kan. Enggak, itu lagi gatel kan, ada kan kita tuh ada rambut putih yang kecil gitu karena suka gatel itu Yeah, doang. Kalau untuk yang itu ya dia ngasih tahu juga, mengingatkan, lebih mengingatkan lagi. Ya, jadi aku sih pokoknya gimana caranya ke keluarga intiku yang sekarang, keluarga kecilku, aku coba terapin ke anakku, especially gitu. Jadi biarpun dia anak buye, si anak bule itu, tapi tetap dia tahu siapa tumpuan hidupnya di saat dia beranjak dewasa nanti. Gitu. Ya udah, cukup Tuhan aja. Gitu. Ya tapi untungnya kita yang keluarga ini juga nggak ada yang terlalu menggembar-gemborkan kalau kita tuh yang gimana banget gitu loh. Jadi ya cukup kita aja yang tahu dan kita dan Tuhan aja yang tahu gitu loh. Nggak perlu yang terlalu apa ya namanya ya, riak di depan orang gitu tuh. Emang gue juga emang di sini tempatnya untuk lo bisa ngobrolin tentang kebaikan Tuhan dalam hidup lo dan juga cinta Tuhan dalam hidup lo gitu. Dan maksudnya di sini tempatnya bukannya ria ya, tapi justru untuk ngasih tahu aja kalau misalnya Tuhan tuh baik banget sama lo aja gitu. Iya. Banyak sih kayaknya Banyak kejadian gitu yang kayak dimana akhirnya kita pun jadi yang kayak tambah yakin lagi. Tambah bersyukur lagi, Allah tambah is the yakin best lagi. bro gitu. Kayak yang That's gitu. so good. Jadi Karena gue juga dulu pernah berpikir gini loh. Gue udah tiap hari sholat, gue udah tiap hari minta, gue tiap hari gini. Kok gue gak dapat apa-apa? Maksudnya apa yang gue dapat gitu loh. Pernikahan gue gagal, gue gak bahagia, teman-teman gue pada hilang, ini segala macam. Apa sih gunanya? Gue juga sempat mikir kayak gitu. Tapi balik lagi, emang nyokap lagi. Tahu aja kalau feeling anaknya tuh lagi kayak gimana, nyokap lagi ngasih tahu. Awalnya tuh kalau nyokap tuh ngasih taunya tuh kasih kiriman-kiriman hadis atau enggak ada video apa gitu. Kan otomatis kan gue buka kan, gue lihat, gue baca, gue ini. Ntar lagi iseng, mah ngobrol, sharing gitu nyokap. Akhirnya iya ya, kita masih bisa napas aja itu kita udah bersyukur loh, udah alhamdulillah loh, iya kan? Betul. Jadi yang kemarin gue pikirkan buat apa gue sholat karena gue begini juga, buat apa gue ini, akhirnya pas nyokap udah ngasih pencerahan semuanya, jadi gue sekarang tiap pagi tuh dengan buka mata, alhamdulillah gue masih diberi napas sampai saat ini. Akhirnya jadi gue terapin itu. Wow. Iya, terus akhirnya gue kasih tau ke anak gue. Anak gue juga jadi ikut-ikutan. Wow. Yeah. You were about to say something tadi. sama aja sih gitu karena gini, kalau paling dulu tuh sempat adalah momen dimana yang kayak biasalah namanya juga anak muda, sosok kritis kan hidupnya gitu kan.
gue bukan anak muda pada umumnya. Apalagi Gen Z sekarang. Ya enggak, Kita ngomongin kalian. enggak, tenang aja. Tapi lu emang dari lu emang kritis. Nah, Orangnya apa aja tuh ditanyain. Dulu tuh kadang agama itu kan kadang nggak bisa kita logikakan gitu kan. Jadi biasalah suka ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa ini begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini gitu. Tapi syukurnya entah kenapa gitu ya, gue dapat beberapa kali kerjaan sinetron yang berbau Islami. Di mana akhirnya gue bisa ketemu dengan orang yang bisa gue tanyakan langsung. Wow. Ada ustadz siapa Ya. gitu. Dari situlah gue akhirnya bertanya lagi lebih jauh gitu. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Baikkah seperti ini? Tidak baikkah seperti ini? Itu semua gue tanyain. Sampai ada momen di mana gue beli semua buku yang berbau ketuhanan. Masih ada tuh semua bukunya. Masih ada. Dan itu gue baca buat cari tahu aja gitu. Dan bukan cuman berbau Islami ya. Oke. Yang lain pun iya gitu. Jadi gue baca, gue cari tahu, gue pengen, pokoknya gue bukannya mau membandingkan sih, cuman pengen tahu aja gitu. Toh sebenarnya Pelajarin juga dari toh sebenarnya Kristiani juga more or less bawaannya juga Dari gitu kan, Abrahamic juga, dari ya. Ibrahim gitu. Jadi gue pengen tahu aja dan pengen pertanyaan yang pernah ada di otak gue ini terjawab. Itu doang sih. Dan dari alhamdulillah buku-buku itu semua ya. enggak cuma dari buku doang sih, enggak cuma dari buku. Jadi gue pun tanya ke Ustadz A, Ustadz B gitu. Terus cari tahu lagi dari sekarang kan banyak banget ya literasi yang enggak cuma dari buku doang gitu. Medianya udah banyak lah gitu. Jadi gue bisa cari tahu dari banyak hal gitu. Yang kayak kenapa sih kita harus beragama gitu? Emang kita nggak bisa ya percaya ya udah ada Tuhan gitu. But akhirnya dikasih tuh semua penjelasannya. Kenapa lo harus beragama? Karena ini adalah prinsip hidup bla 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 panjang lebar gitu. Which udah lama Memuaskan. banget ya. Memuaskan buat jawabannya. Enggak cuma dari satu pihak ya kalau Oke. gue gitu. Jadi Jadi lu tanya berapa orang? gue banyak nanyanya gitu, dan bukan cuman ustadz yang gue tanya gitu, tapi orang-orang yang beragama lain gue tanya juga. Terus orang-orang yang suka kritis juga gitu ya soal hidup gitu ya. Dan ditambah waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018. Harusnya tuh yang pergi umroh adik gue dan nyokap. Iya. Oh iya lu pergi umroh. ya, Iya. Tapi nggak tahu kenapa justru jadinya gue yang berangkat. Oh wow. Oh Iin karena ada kerjaan deh kayaknya deh. Lupa gue pokoknya. karena- Jadi ternyata yang dipanggil untuk ketemu itu Yang adalah diundang, gue. yang Yang diundang diundang. adalah gue Ya. dan nyokap gitu. Wow. Nyokap. Jadi di saat itu gue yang kayak, terus gue ngapain nih? Oh ya udah. Jadi begitu nyampe di sana, aku nggak main handphone sama sekali. Jadi yang benar-benar pure beribadah Wow. dari pagi sampai malam. Dan sampai akhirnya gue tuh berdoa banget karena itu jadwal gue pergi umroh itu adalah waktu dimana harusnya gue mendapatkan bulanan kewanitaan. Ya. Oh Sampai- iya. Sampai gue bilang ya Allah, Mudah-mudahan nggak gue dapat mau period. umroh, gue mau umroh seenggaknya sekali aja. Yang penting gue umroh sekali. Kalau tiba-tiba mens nggak apa-apa deh gitu. Ya. Diijabah sama Allah, alhamdulillah. Aman. Satu kali gue selesai umroh pulang haid. Wow. Karena gue niat banget untuk karena gue tahu gitu dan gue nggak mau minum obat. Pil. Ya. Biasanya kan suka dari ya. penahan kan Ya. ya. Jadi gue nggak mau itu gitu. Wow. Jadi gue bilang ya Allah pokoknya gimana caranya gitu. Gue ikhlasin aja sebelumnya tuh ya Allah deg-degannya gue untuk berangkat umroh itu kayak yang ya Allah ntar. Karena banyak banget cerita dari teman-teman yang kayak ntar lo ada kejadian masa gini. Gue Iya, bilang, ntar "Oh, lu kejadian yang begini, hati-hati begini, kalau begini." ngomong gitu. gitu ya. Tapi alhamdulillah lillahi ta'ala gue ikhlas mau ada kejadian apapun wallahu alam ya udah alhamdulillah nggak ada Lancar. apa-apa. Wow. Lancar selancar. Ini gue masih beri. Yes. Gila gue kalau udah ngomongin soal umroh itu gokil sih.
Iya, dan yang baru berangkat kan nyokap sama Ya, Lia. sama Lia. Mm-mm. I love that story. Ya gini sih itu. Dan sebelumnya di saat gue lagi ngomong karena sebenarnya harusnya adik gue yang berangkat, terus tiba-tiba gue yang harus berangkat, gue ngomong ke suami gue, ini jadinya gue nih gitu. Terus dia diem. Karena waktu itu anak gue masih umur berapa ya? 4 tahun. 18, 4. Iya, mau 4 tahun. Terus karena gue kan jaga sendiri kan. Oh nggak pakai nanny ya? Enggak. Jadi dia mikir, hah lu mau pergi terus gimana ini? Yang gitu. jaga anak siapa? Yang jaga siapa gitu kan. Terus gue bilang ya mau gimana, berarti gue titip ke rumahnya Cika gitu kan. Ada si Cika, ada adik gue gitu kan. Terus ada waktu itu kebetulan sepupu dari pihak nyokap. Gila gue masih merinding coy. Terus gimana nih? Terus laki gue diem dulu gitu. Besokannya baru dia jawab, if this is really things that you have to do, terus dan memang lu pun mau gitu, you go. Udah tuh dari situ udah kayak yang langsung Kayak dilancarkan. plong banget. Ya. Ya. Plong banget udah. Kayak yang udah gak mikir apa-apa lagi sih. Karena bukan beban sih, tapi lebih ya namanya ibu ya gitu, mau ninggalin anak jauh juga susah gitu kan. Terus suami juga kebetulan saat itu lagi ada di Bali gitu. Jadi gak bisa. Waktu itu pas aku lagi syuting banyak di Jakarta. Jadi kita memang base di Jakarta selama beberapa tahun gitu. Jadi suami agak bingung juga gitu kalau harus bolak-balikan. Jadi ya udah, akhirnya begitu suami bilang, "Oke, you go." Udah jalan aja udah. Nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak ada apapun itu. I love it. tiba-tiba Iin sama Cika, oke, gue jagain nyokap sepupu gue, ya udah nggak apa-apa, Udah, aman jalan sama aja gue. nggak apa-apa, santai Udah aja. jalan. Jadi kita ini jagain juga. Gue kayak ngerasa lu dapat undangan langsung dari sang pencipta dan itu dilancarin semuanya gitu. Yes, alhamdulillah. Apa yang terjadi pas lagi umrohnya sendiri gitu? Selain ya lu nggak mens gitu. By the way, sorry, gue pengen nanya, kalau misalnya lagi mens gitu, kenapa lu akhirnya nggak bisa sholat. nggak bisa sholat di situ Iya. ya? Makanya rata-rata kalau yang berangkat itu ada obatnya, Minum khusus obat penahan gitu. Ya, Pil, oke. semacam pil. Jadi gue nggak bisa sholat, terus nggak bisa pegang Al-Quran, karena di sana kan gimana caranya kita mengejar pahala sebanyak-banyaknya gitu, sholat sebanyak-banyaknya, dekat sama Tuhan gitu. Tapi akhirnya ya mau nggak mau gue cuman pegang untuk zikir. Tasbih. Jadi ya udah gue zikiran aja selama lagi haid, dan alhamdulillahnya untuk yang lainnya gitu ya, kayak sholat di Masjid Nabawi aman. Terus ke Raudhah juga aman gitu. Dan itu yang kayak karena banyak yang anak mudanya gitu ya. Dan waktu itu gue sama nyokap, dan waktu itu gue satu kamar bertiga. Ada satu lagi ibu-ibu gitu. Terus ada satu anak muda lain yang gue bilang, kita selama sholat kalau misalnya ada tempatnya terlalu kecil, kita biarin yang orang tua dulu ya sholat. Jadi kita jagain dulu, nanti setelah itu baru gantian jagain orang tua kita, ngejagain kita di saat lagi sholat gitu. Karena di saat Raudhah itu di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak yang itu rame banget cuy gitu. Jadi susah banget gitu, dan itu bener-bener kita biarpun udah dikasih rombongan yang sekarang masuk gitu ya, tapi rombongan yang satu ini aja tuh udah yang ramai banget gitu. Jadi iya, jadi gimana caranya kita arrange sendiri biar semuanya bisa kena sholat di situ gitu. Jadi ya udah ganti-gantian aja gitu. Wow. Wah itu gokil sih, nyampe sana begitu, nyampe di Nabawi gitu ya, kayak yang gak bisa ngomong apa-apa, kayak yang speechless. Tapi it's something that you cannot gak bisa diekspresikan gitu. Bisa diungkapkan. Ini apa yang terjadi aja dalam hidup gue gitu. Please. Karena di saat gue berpegang teguh dengan keyakinan gue,
dengan agama Allah yaitu Islam. Dari Al-Quran dijelaskan lo bacalah gitu. Baca itu kalau gue pribadi nggak cuman yang kita baca Al-Quran aja as a Muslim gitu. Tapi gue pun akhirnya baca banyak buku untuk menjadi asupan gizi di otak gue gitu kan. Gue tetap mau anak gue pun bertuhan, dia beragama. Sekarang kalau misalnya Alexa nanya sama lo, kenapa kita harus beragama, Bu? Lu bakal bilang ke dia apa? Gue tuh selalu bilang ke dia, kenapa lo harus beragama? Ini akan jadi prinsip hidup lo, dasar hidup lo. Jadi kenapa lo tetap harus bertumpu atau bersandarnya ke Al-Quran dan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad? Ya karena dari situ lo bisa sebenarnya ngedapetin semua jawabannya.